Menceritakan tentang seorang pria yang tiba-tiba aja ditangkap polisi tanpa tahu salahnya apa. Bahkan para oknum polisi ini mencuri barang-barang pria ini dengan dalih barangnya itu adalah ilegal. Mereka para polisi tidak tahu kalau seorang pria yang mereka hadapi ini adalah mantan marinir. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengendarai sepedanya sambil menggunakan sebuah earphone. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya dari belakang, ternyata itu adalah mobil seorang polisi. Polisi ini mengatakan kepada rekannya bahwa pria ini berusaha kabur saat dia kejar. Namun pria ini menjelaskan kalau dia tidak mendengarnya karena dia menggunakan earphone dan mendengarkan musik. Namun alasan pria ini sama sekali tidak digubris oleh polisi ini dan dia malah diborgol. Kemudian kedua polisi ini menanyakan tentang identitasnya. Pria ini pun menyerahkan tanda pengenal dirinya, kemudian diperiksa oleh si polisi. Padahal terbukti kalau dia bukanlah orang yang mereka cari, tetapi oknum polisi ini masih tidak mau melepaskannya dan malah ingin menggeledah tas miliknya. Sementara kedua polisi ini menggeledah barang pribadi miliknya, si pria ini justru dimasukkan ke dalam mobil. Oknum polisi ini langsung hijau matanya setelah melihat uang pria ini yang begitu banyak sekali. Mereka lalu bertanya kepada pria itu, ini uang apa? Pria ini mengatakan kalau itu adalah uang yang akan ia gunakan sebagai jaminan untuk sepupunya di pengadilan. Namun oknum polisi ini mengatakan bahwa uang miliknya ini disita sebagai barang bukti. Pria ini dengan terpaksa menuruti para oknum dan akhirnya dia pun dibebaskan. Setelah kejadian tersebut, pria ini pun langsung pergi menuju ke gedung pengadilan. Di sana ia menjumpai seorang panitera dan menjelaskan kepadanya kalau uang jaminan untuk sepupunya itu telah diambil polisi. Namun karena pria ini dating tidak membawa uang, panitera ini pun tidak ingin membantunya. Panitera ini bahkan mengatakan semua tahanan akan dipindahkan ke penjara negara. Pria ini pun terus memohon bantuan dari sang panitera agar bisa membantunya dan sepupunya. Maka dari itu panitera ini kemudian memperkenalkannya dengan rekannya yang lain. Kemudian mereka pergi ke suatu kafe untuk berbicara tentang kasus yang dialami pria ini. Panitera wanita ini menjelaskan kalau kepolisian setempat seringkali menggunakan cara-cara hukum yang rumit untuk menyita uang seseorang. Jika orang-orang gagal mempertahankan uang mereka secara ilegal, maka uang tersebut akan digunakan kepolisian untuk diri mereka sendiri. Pria ini kemudian terbuka tentang kasus yang dialami oleh sepupunya, yang mana sepupunya itu membantu menangkap beberapa tahanan yang ada di sana. Ia sangat takut jika dia dipindahkan ke tahanan negara maka dia akan diserang oleh para penjahat. Namun satu-satunya cara pria ini harus segera mendapatkan uang tebusan untuk menebus sepupunya itu. Pria ini kemudian langsung mencoba menelepon rekannya seorang pemilik restoran Cina dan meminta tolong kepadanya untuk mengirimkan uang $10.000. Setelah tenang karena mengetahui temannya itu sudah mentransfer uang $10.000, kemudian mencoba mencari tahu kantor polisi yang mengambil uangnya tadi. Keesokan harinya dia pun akan pergi ke sana untuk menemui mereka. Ia mencoba melaporkan kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya yang dilakukan oleh dua oknum polisi. Tetapi tiba-tiba oknum polisi yang mengambil uangnya itu datang dan menghentikan rekannya yang sedang mengetik laporan dari pria ini. Perdebatan mereka itu ternyata didengarkan oleh kepala kepolisian setempat, namun sayangnya kepala kepolisian itu malah membela anak buahnya. Pria ini pun menawarkan tahan saja uang $20.000 dan kembalikan $10.000 karena akan ia gunakan. Kepala kepolisian ini pun menyetujuinya. We account for the money, where it was from, and what it was for. What if all I wanted was the 10 for bail, you keep 26K and I disappear? Keesokan paginya pria ini tiba di kantor polisi untuk bertemu dengan sepupunya. Namun ternyata bus yang membawa sepupunya itu sudah berangkat karena kepala kepolisian ini sengaja memajukan jadwalnya. Pria ini pun berhasil mengejar bus yang membawa sepupunya itu menggunakan sepedanya. Dia berkata kepada sepupunya bahwa berjanji akan membebaskan sepupunya itu. Pria ini mengunjungi panitera wanita sebelumnya dan ingin meminta bantuannya. Kebetulan sekali panitera wanita ini juga berhasil menemukan beberapa bukti yang akan membantu mereka untuk menangkap para polisi kotor. Panitera wanita ini mengatakan bahwa hakim pengadilan juga terlibat di dalamnya. Hari itu pria ini pun kembali ke kantor polisi lagi, dan kepala kepolisian keluar untuk menemuinya. Pria ini yang sudah muak dengan permainan mereka yang kotor mencoba mengancamnya. Pria ini yang merupakan mantan anggota marinir berhasil melucuti senjata mereka berdua lalu ia pun menggiring mereka masuk ke dalam kantor.
lalu memborgolnya. Ia lalu mengancam petugas wanita dan menyuruhnya membawa ke gudang properti. Di sana ia melihat banyak sekali senjata, namun ia kesini hanya ingin mengambil uangnya dan hanya mengambil $10.000 dan meninggalkan sisanya untuk para polisi. Ia kemudian menyuruh polisi wanita ini bersandiwara memborgol tangannya dan membawanya keluar dari kantor polisi agar para peternak di sekitar kantor ini tidak mencurigainya. Polisi wanita ini mengabulkan permintaannya, namun setelah mengantarkannya ke tempat yang aman. Ia lalu menyuruh para polisi untuk mengejar pria ini. Setelah itu pria ini telah sampai ke pengadilan untuk memberikan uang jaminannya kepada panitera pria. Karena sudah mendapatkan uang jaminan, maka ia pun dilayani dengan baik. Namun beberapa saat setelah itu polisi telah mengepung gedung pengadilan. Dan setelah berhasil menangkap pria ini, ia pun diborgol tangannya dan membawanya ke dalam mobil. Terlihat di sana sang kepala kepolisian juga ikut masuk ke dalam mobil. Selama di perjalanan, sang kepala polisi ini malah meminta maaf karena telah mencampuri urusannya untuk membebaskan sepupunya. Karena ternyata para polisi ini sudah melihat latar belakang dari pria ini yang merupakan seorang marinir. Maka dari itu pihak kepolisian pun memutuskan untuk mengembalikan seluruh uangnya. Dan mereka juga akan tetap diam seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Namun kepala kepolisian ini berkata sebenarnya mereka bisa saja menangkapnya selama 30 tahun penjara karena telah menyerang kantor kepolisian. Namun ketakutan terbesar pria ini telah terjadi bahwa sepupunya itu telah diserang di penjara dan akan diterbangkan ke rumah sakit ini menggunakan helikopter. He was attacked. I do not know his current condition. Now go haul boats or sell that truck for cash, because if you enter this township again, this will go another route. Pria ini kemudian masuk ke dalam rumah sakit untuk melihat kondisi sepupunya itu, namun sayangnya sepupunya tidak bisa selamat. Ia kemudian meminta tumpangan kepada panitera wanita ini untuk kembali ke kotanya. Di perjalanan ternyata mereka dibuntuti oleh seorang polisi. Namun mereka hanya mengabaikannya saja di perjalanan. Panitera wanita ini menerangkan kepada pria ini bahwa banyak kasus serupa seperti yang terjadi pada sepupunya, dan ia membutuhkan bantuannya untuk menghentikan kekotoran para kepolisian di sini. Namun pria ini yang sudah frustasi tidak ingin ikut campur dan memberikan nomor teleponnya kepada panitera wanita ini agar meneleponnya jika dalam keadaan darurat. Tiba-tiba di malam hari panitera wanita ini terbangun dari tidurnya dan mengetahui seseorang telah masuk rumahnya dan membiusnya. Ia mengetahui kalau itu semua adalah perbuatan polisi, karena terdapat stiker mobil polisi. Di depan lemari dirinya disiksa. Dengan kesadarannya yang masih tersisa ia pun sempat menelepon pria ini. Pria ini pun segera tiba ke rumah panitera wanita tersebut. Beruntungnya panitera wanita ini baik-baik saja. Ternyata polisi menyuntikannya sebuah obat yang selalu ia konsumsi pada masa lalu. Ternyata panitera wanita ini memiliki seorang anak perempuan dan hampir kehilangan hak asuhnya karena masa lalunya dengan narkoba. Ia khawatir ini semua adalah permainan para polisi, dan mereka sengaja akan mengujinya besok. Maka hasilnya itu akan positif dan ia akan kehilangan hak asuh atas anaknya tersebut. Namun pria ini berkata untuk tidak perlu khawatir dan menyuruh wanita ini untuk kembali bekerja. Tapi siapa sangka baru saja tiba di kantor, hakim memanggilnya dan berkata ingin mengetesnya, yang mana ternyata hakim telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ia pun memberikan sampel urinenya dan menangis meratapi nasibnya. Di lain cerita pria ini bertemu dengan petugas tip yang mengajak rekan-rekannya untuk menghentikannya. Chief handed you a win lotto ticket. We got a dozen witnesses saw you storm the station. You just tore it up. Beruntungnya pria ini berhasil kabur dan meninggalkan truknya itu. Di bawah jembatan ia kemudian menghubungi panitera wanita kalau dia akan menuju restoran sahabatnya. Sesampainya di sana panitera wanita ini terkejut melihat kondisinya yang telah tertembak. Ia membawakannya perban dan sahabatnya Liu membantu memperbannya. Setelah berhasil mengobati lukanya itu mereka berdua pun pergi ke rumah hakim. Mereka menyusup rumahnya menggunakan topeng lalu mengancamnya untuk mengatakan semua kebusukan yang telah dilakukan para polisi. Hakim pun mengatakan kalau dia telah bekerja sama dengan kepala kepolisian dalam beberapa tahun terakhir, yang mana kepala kepolisian dan para anggotanya selalu mencari dana dengan cara ilegal dan berakhir di pengadilan dan para terdakwa selalu berakhir kalah. Hakim mengatakan yang menerima hal ini karena dia juga mendapatkan beberapa uang,
Dan bahkan pemerintah setempat juga mengetahui kebusukan polisi. Mereka diam saja karena mereka juga terlibat di dalamnya. Dan uang tersebut sebagian digunakan untuk pemerintahan. Mereka berdua akan pergi ke ruangan bawah tanah pengadilan untuk mencuri bukti yang akan memberatkan para polisi kotor. Namun ternyata para polisi telah mengetahuinya dengan mencoba membakar ruangan bawah tanah beserta buktinya. Beruntungnya mereka sempat menghentikan api tersebut sebelum menyebar. Mereka pun berhasil mengambil beberapa memori dari ruangan itu, lalu kemudian sebelum keluar mereka kembali menyalakan api agar menghindari kecurigaan. Namun wanita ini lupa mengambil sampel urinenya, dan ia berkata kepada pria ini agar duluan saja. Dan dia akan menyusulnya, namun sayangnya wanita ini tertangkap oleh petugas. Pria ini yang menunggunya di luar pun menyadari kalau wanita rekannya itu ditangkap oleh para polisi. Pria ini pun mengikuti mereka. Terlihat mereka pergi ke suatu tempat. Beberapa polisi keluar dari mobil, namun satu orang polisi tetap tinggal di mobil untuk berjaga-jaga. Melihat kesempatan itu, pria ini pun langsung menyerang polisi tersebut. Tentu saja dengan mudahnya pria ini mengalahkan polisi tersebut. Lalu pria ini memegangnya untuk menginterogasi. Ia merebut alat komunikasi polisi tersebut. Lalu berbicara dengan atasannya. Atasannya itu meminta pertukaran antara wanita dengan memori yang telah mereka curi. Pria ini pun menyetujuinya dan kepala kepolisian mengajaknya bertemu di suatu tempat sebelum pagi menjelang. Para anggota kepolisian telah menunggunya hingga pagi di TKP. Tetapi pria itu tidak kunjung dating. Tiba-tiba telepon di kantor kepolisian berbunyi, ternyata pria itu menelepon dan mengatakan kepadanya kalau kau pasti akan menyesal karena telah berurusan denganku. Di sisi lain salah satu polisi mengatakan mobil yang dibajak oleh pria ini, namun saat perlahan ia mendekati mobil itu dia tidak menemukannya, melainkan hanya rekannya yang terikat. McGill, got them all tied up. Ternyata semua itu hanya pengalihan yang membuat para polisi itu terpencar dan kantor pun kosong. Pria itu membobol dinding kantor kepolisian menggunakan sebuah mobil. Sang atasan yang panik melihat pria itu ada di kantornya pun segera menarik kembali para bawahannya untuk kembali ke kantor. Bukannya saudara Jentel ingin menghadapi pria itu. Kepala kepolisian ini malah ingin kabur tetapi menyelamatkan uangnya terlebih dahulu. Pria ini pun berhasil melumpuhkan kepala kepolisian. Tiba-tiba datang seorang petugas polisi wanita yang mana ternyata petugas ini adalah temannya panitera wanita. Dan ia mengetahui kalau pria ini adalah temannya panitera wanita itu. Pria ini pun mempercayakan barang buktinya kepada polisi wanita ini. Sementara itu pria ini mengambil beberapa senjata dari gudang bersiap untuk menghadapi anak buahnya kepala kepolisian. Benar saja tidak lama setelah itu, mereka kembali ke kantor. Namun siapa sangka polisi wanita ini malah berkhianat dan menodongkan senjata ke arah pria itu sambil mengancamnya. Dia pun menyuruh pria itu untuk berjalan keluar. Di luar sudah banyak para anggota kepolisian yang bersenjatakan lengkap. Bahkan mereka juga menghancurkan barang bukti yang dimiliki pria itu. Para polisi ini juga melumpuhkan si panitera wanita. Mereka mengatakan akan memusnahkan seluruh barang bukti termasuk si pria ini dan wanita itu. Tapi ternyata salah satu oknum dari kepolisian ini masih mempunyai hati yang bersih sehingga akhirnya mereka pun saling menodongkan senjata. Tapi polisi baik ini ditembak oleh atasannya yang ternyata masih hidup. Pria ini yang melihat wanita polisi telah menurunkan senjatanya pun tidak membuang kesempatan itu. Ia berlari dan membawa polisi baik itu untuk bersembunyi dan ia melemparkan sebuah granat asap. Mereka berhasil berlindung ke salah satu mobil polisi. Polisi baik ini menyuruh pria itu untuk mengaktifkan kamera dashboard mobil. Hanya butuh beberapa menit rekamannya akan ditayangkan, ujarnya. Pria ini menembaki polisi satu persatu namun ia tidak membunuh mereka. Upaya membalas polisi yang satu ini karena telah menembaknya. Setelah itu pria ini pun masuk ke dalam mobil polisi tersebut. Lalu menyalakan kamera dashboard. Tidak lupa pria ini menolong salah satu polisi yang baik hati yang telah menyelamatkannya tadi. Setelah berhasil menyelamatkan polisi tersebut, mereka pun segera pergi dari tempat itu mengendarai salah satu mobil polisi. Belum menyerah juga kepala kepolisian ini mencoba mengejar mereka bersama polisi wanita. Namun polisi wanita itu menabrakkan mobilnya ke mobil atasannya sehingga mereka bisa kabur. Pria itu ternyata pergi ke rumah sakit agar polisi baik dan wanita ini bisa mendapatkan pertolongan.
Tidak lupa setelah itu pria ini mencabut rekaman penyimpanan dari dalam mobil untuk mengekspos perilaku kotor para petugas kepolisian agar semua masyarakat mengetahuinya dan film pun selesai.